punten ya, bahkan tidur saja itu tidak pakai busana lah bahasanya ya, cuma pakai penutup itu saja. Itu 11 tahun ya, atau ambil pasnya 12 tahun ya, itu tidak pernah merasakan dingin. Berarti gerah ya nih. Nah, kemudian pas waktu cerita seperti ini, kemudian saya datangi ya, kemudian langsung konsultasi kepada kami, kemudian langsung dikir ya, berarti langsung maca syahadat ke wong kowe langsung fundamental, langsung bereaksi, langsung kerasukan. Ternyata yang menyantet tersebut itu lebih dari 7 dukun. Itu selama 12 tahun. Tetapi alhamdulillah kemudian diangsur 3 kali ruqyah itu alhamdulillah tuntas alhamdulillah. Sekarang bisa merasakan dingin ya, bisa merasakan dingin, wis kemulan, wis lain sebagainya. Itu seperti itu kan. Pas waktu itu kan sampai pas waktu dimandikan kan aroma badannya kan. Yang pertama kan metode ruqyah saya kan seperti ini. Pertama di ruqyah ya, dengan menggunakan ayat Al-Qur'an ataupun menggunakan dzikir ataupun menggunakan sholawat ya. Setelah seperti itu yang ini proses yang pertama, hari pertama. Kemudian yang kedua itu prosesi pembersihan ya, pembersihan ya di ruqyah juga. Kemudian yang terakhir itu dimandikan dengan air ruqyah. Berarti pas waktu ini ngono ya tak mandikan bersama mahromnya ya, bersama mahromnya untuk menghindari fitnah ya. Kan karena kita juga itu mempunyai adab ya. Jadi adab seorang peruqyah seperti itu. Dia seorang perempuan, ketika dia seorang perempuan kemudian mempunyai hajat yang tidak bisa dihindari ya, contohnya miki kudu diadusi, tapi dalam garis besar ya, orang tersebut itu dalam aurat tertutup. Berarti mau orang buat adus ke budia orang, tapi jangan suudon dulu ya pemirsa ya. Orang tapi pakaian ya. Akhirnya kemudian saya doakan, kemudian saya kasih daun bidara ya, kemudian saya kasih minyak bidara, kemudian saya campurkan lagi racun jin. Berarti ada racun jin itu ada. Berarti jin bisa diracunkan? Bisa, karena orang jin tersebut itu juga makhluk hidup. Tak roki racun jin. Para racun jin langsung tak adusi. Aneh. Ketika air tersebut itu langsung kesakitan panas. Berarti jinnya kebakar dengan air tersebut itu kebakar. Ketika sudah 3 kali gayung ya, 3 kali siraman ya, itu bau busuk itu keluar dari badan itu gitu. Bukan, sih dari fokusnya dari alat vitalnya perempuan tadi. Ternyata faktornya perempuan tersebut itu sudah menikah, kemudian perempuan tersebut itu hamil. Lah selama hamilan tersebut lelakinya itu meninggal sampai saat ini. Meninggalkan perempuan tadi, bukan meninggal mati ya. Meninggalkan. Berarti bahasanya kayak orang tanggung jawab lah. Mata lahir batin. Iya kayak bahkan sampai anaknya umur ya 11 tahun. Orang ngerti bapaknya siapa kuwi. Ternyata usut punya usut. Itu sebelum itu ada cekcok dengan lelaki tersebut, rumah tangga lah. Kemudian dibuat santet agar orang tersebut itu tidak payu lanang. Makanya seperti itu keluar dari alat vital perempuan tersebut ya, bau yang nggak sedap lah. Kemudian satu keluarga itu heran, air yang birunya putih ketika dirujukan dari gadine irang tuh, kan aneh. Nggak mungkin masalah, mungkin bajunya hitam, memang bajunya hitam pas waktu itu. Orang mungkin luntur. Karena kan ya tahulah kalau lunturnya paling tidak hitam lah, paling tidak pekat lah ya. Tidak pekat, kita bisa pekat sih bener-bener hampir persis kayak banyu kopi tapi mambu. Banyu got lah berarti padahal mambu nih anjir. Anjir karo bacin kayak endog ya. Jangan sampai seperti itu ya. Itu kan cerita Ustadz menangani seorang pasien yang kena guna-guna santet ya. Poinnya seperti ini, Tad.
untuk menghindari atau membentengi diri kita dari serangan-serangan gaib, serangan-serangan santet, tenun dan lainnya itu seperti apa Dan? Yang paling penting kita ini adalah meyakinkan diri kita, kemudian kita kuatkan keimanan kita ya, karena banyak sekali dulu pas waktu saya nyantri ya, itu banyak sekali hafid Quran, seorang hafidh hafal Quran tapi aneh sering kerasukan. Dibanjing logika kan tidak mungkin. Ya ini perlu diperjelas lagi tadi ya, jadi biar tidak ada pikiran kotor atau seudon. Kenapa sih orang yang seperti itu bisa nyampe kerasukan? Ustadz bilang tadi bahwa seorang hafidhoh, dia perempuan, hafal 30 juz Quran, tetapi sering mengalami kesurupan. Monggo penjelasannya tadi, kenapa sih bisa seperti itu gitu loh? Karena satu ya, saya juga sempat mikir, saya itu bukan hafid ya. Sedangkan saya mengobati itu banyaknya itu dari ayat Quran. Sedangkan yang diobati itu lebih paham Qurannya. Berarti antara saya dengan ilmu yang diobati tadi ya lebih tinggi secara logika seperti itu ya. Tapi faktanya seorang hafidh tersebut ya, seorang yang hafal Quran 30 juz itu bisa kerasukan. Nah ini yang membuat saya bingung. Setelah sadar saya tanyakan, Mbak sampean seperti ini kenapa? Bisa nih sampean hafal ayat kursi, kemudian hafal surat jin, kemudian hafal akhir surat Al-Baqarah, 30 juz hafal ya untuk ayat-ayat penangkal jin, bahkan bukan penangkal jin, penghancur jin, pembunuh jin, penciksa jin, hafal. Tapi kok bisa kerasukan? Nah, ini karena satu ya, orang tersebut itu mempunyai keimanan atau rasa yakinnya itu kurang. Berarti yang perlu sebetulnya kita adalah kalau ingin ya terhindar dari hal-hal seperti itu poin yang pertama adalah keyakinan kita bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya ya, tidak ada kekuatan yang hak kecuali kekuatan Allah itu sendiri ya. Kalau kita yakin seperti itu, maka makhluk apapun itu tidak bisa membahayakan diri kita. Walaupun itu kita tidak hafal ayat-ayat seperti itu, yakin. Kalau kita la haula, insya Allah di dalam orang diri bakal kita masuk gitu kan. Itu ada nur yang membentengi diri kita. Kita yakin ya. Kemudian yang paling penting ya, semakin kita yakin, maka jin ataupun santet tersebut itu tidak bisa merobohkan diri kita, walaupun roboh tapi tidak gampang lah bahasanya. Ada perlawanan lah, juga. Itu yang pertama ya, untuk menangani atau menghindari lah ya, membentengi diri sendiri itu kuatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, diri kita tersebut itu harus ya jangan sampai melakukan maksiat ya, berarti melakukan maksiatnya juga bisa melemahkan fisik kita ya. Contohnya kita meninggalkan sholat, berarti kita meninggalkan sholat itu sama saja kita orang yang melakukan zina. Iya, karena zina itu adalah perkara yang dilarang. Sholat adalah perkara yang wajib dilakukan. Kalau dilarang berarti melakukan dosa maksiat, berarti zina juga maksiat ya. Dalam garis besar bukan zina yang seperti itu, bisa dikatakan zina mata ataupun zina yang lain sebagai telinga atau apapun ya, panca indera kita ya. Berarti itu yang paling pertama, kita yakinkan bahwa tidak ada kekuatan yang hak ya kecuali kekuatan Allah. Kemudian diri kita tinggalkan maksiat, kemudian jangan sampai diri kita tersebut itu lupa berdoa. Itu cuma penting ya, karena doamu silahun mukmin. Doa tersebut itu adalah muslim ya, senjatanya atau pedangnya muslim itu seperti itu. Kemudian baca surat-surat yang sudah diterangkan, misalkan Anas itu ya. Iya, itu bacanya cuma Al-Falaq ya, Anas, Kulhu, Al-Fatihah, ayat kursi itu cukup. Itu berapa kali tadi? Ya dibaca
ya satu kali dalam setiap mau tidur, setiap sholat itu sudah cukup dengan niatan untuk membentengi diri gitu kita, ya. Di sampingnya karena kita beribadah, niat utamakan beribadah, tapi dengan minta bahwa bacaan-bacaan ayat tersebut untuk melindungi diri kita dari hal-hal serangan gaib seperti itu ya tadi ya. Berarti tadi ya misalkan kita membaca ayat kursi ya, itu karena ayat kursi itu adalah agung-agungnya ayat di dalam Al-Quran itu adalah ayat kursi. Karena di dalam ayat kursi apa jantungnya saya lupa itu tadi, lupa gitu yang paling agung, yang paling agung. Pokoknya yang paling agung. Emang ya Al-Quran itu semua agung semua. Tapi yang lebih agung itu adalah ayat kursi ya, karena ayat kursi tersebut itu mengandung Ismu Adzom. Artinya apa Dad? Bisa diperjelas? Ismu Adzom ya nama-nama sing agung. Lafadznya apa? Qayyum. Di situ ada Hayyun ya. Itu kan dari Asmaul Husna. Qayyum juga dari Asmaul Husna. Itu yang namanya Ismu Adzim tadi. Berarti Ismu Adzim tersebut itu nama-nama yang paling agung di antara nama yang lainnya. Bahkan Asmaul Husna tadi berarti. Iya, ya bisa disebut Asmaul Husna, bisa disebut apa? Ismu Adzom itu juga bisa, atau Ismu Adzim ya. Contohnya tadi keutamaan Ismu Adzom ya, atau Ismu Adzim itu ketika apa? Raja Sulaiman ya mau memindahkan singgasana Ratu Bilqis ya. Yang itu kan ada salah satu jin ya, jin Ifrit ya. Yang katanya bisa apa? Memindah singgasana sebelum Nabi Sulaiman berdiri ya. Kemudian ada lagi itu dari seorang manusia, bukan golongan jin, bukan golongan lembut, namanya Asrib bin Berqiyah. Asrib bin Berqiyah tersebut itu adalah orang soleh ya pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Beliau tersebut itu mengajukan diri, Nabi Sulaiman, saya bisa memindahkan singgasana tersebut sebelum Anda berkedip di singgasana Anda. Kemudian Nabi Sulaiman langsung memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asrib bin Berqiyah tersebut itu dengan membaca Ismu Adzom. Tapi Ismu Adzom tersebut itu banyak sekali ya, nama-nama agung yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Embuh mindahin dengan menggunakan Ismu Adzom yang mana 99 nama kalau nggak salah ya. Iya, itu yang mana. Kemudian dengan seperti itu, dengan membaca Ismu Adzom ya, sampai ke dipan mata ini sudah sampai ngarepe Nabi Sulaiman ya. Itu seperti itu keagungan apa? Ismu Adzom. Ya. Bahkan sesosok jin ibrit pun kalah. Itu makanya ada kekuatan tersendiri di ayat kursi. Itu seperti itu. Pembacaan dari ayat-ayat tersebut untuk melindungi diri kita dari serangan gaib itu harus perlu ijazah atau bagaimana karena kan mafhum kita bahwa suatu amalan itu paling tidak itu diijazahkan kan seperti itu kan seperti ini. Kalau kita itu ambil dari Al-Quran itu kita tidak perlu ijazah karena Al-Quran itu hak murni untuk semua orang Muhammad ya. Semua orang bil alamin ya. Tapi bagi yang mempercayai Al-Quran tadi, keagungan tadi, berarti kita misalkan jari seperti walaupun belum ajaz takum misalkan belum ijazah, tapi kita mengamalkan Al-Fatihah, kita mengamalkan dari Al-Quran, itu kita diperbolehkan. Berarti walaupun tidak ada ijazah, seumpama saya ada keinginan saya pengen melakukan wirid, zikir terus menerus. Tapi kalau zikir beda ya, kalau zikir beda. Kalau beda lagi antara zikir dengan wirid itu beda. Ya? Kalau ayat Quran itu langsung diberikan kepada orang yang beriman. Tapi kalau zikir itu ada aturan-aturan tersendiri. Ini pembahasannya lebih beda lagi ya. Lebih panjang lagi ya. Ada mujiznya. Dalam arti ada syahibul ijazah. Itu berbedanya di situ ya. Beda karena itu langsung emang itu diijazahkan untuk lil muslimin, wong sing muslim lah. Bahasanya sing percayani Al-Qur'an itu seperti itu. Berarti tadi mohon maaf, umpama saya pengen mengamalkan surat Fatihah walaupun tanpa ijazah dengan minta ridhonya Allah itu tidak masalah. Tidak masalah. Dan saya mempunyai suatu hajat seumpama gitu kan dengan membaca ayat-ayat dari Al-Qur'an itu tidak masalah. Tidak masalah karena tersebut itu adalah emang udah milik aku tuh.
tanya saya, karena itu sudah jelas. Siapa sih yang bisa menijazahkan Al-Quran ya sebetulnya? Karena kita sudah yakin kepada kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah meyakini Nabi Muhammad adalah utusannya, berarti kita sudah masuk ke dalam golongan orang muslim itu seperti itu. Pemirsa, perbincangan ini, ngobrol-ngobrol ini sangat menarik, tapi berhubung waktu juga yang tidak bisa diperpanjang lagi, jadi mungkin insya Allah kalau masih ada waktu, masih di lain kesempatan, perbincangan ini, bincang-bincang ini masih bisa dilanjutkan kembali dengan narasumber, yaitu Ustadz Rofi Said, seorang praktisi kesehatan medis dan non medis. Dan jangan lupa untuk semua pemirsa untuk subscribe, like dan komentarnya di Sogom Channel, dan membagikannya, dan jangan lupa juga subscribe di channelnya Ustadz Rofi Said, yaitu Muhasabah Jasmani dan Rohani. Demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.